الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Alhamdulillah, hadirin jamaah solat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keberkahan, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah masih mengkaruniakan kita berbagai nikmat
Di antaranya adalah Allah masih memberikan kita nafas. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udaranya yang segar. Kita dihidupkan kembali setelah Allah mematikan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan pada kesempatan pagi hari ini, di mana saudara-saudara kita mungkin masih ada yang berbaring di rumah sakit, masih ada yang isolasi mandiri, dan berbagai kondisi-kondisi yang hari ini tidak bisa seperti yang kita rasakan bisa melaksanakan sholat id. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Dan di antara nikmat yang Allah karuniakan yang terbesar dalam kehidupan kita adalah Allah masih mengokohkan keimanan di hati kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita, agar akhir kehidupan kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir kehidupan kita adalah akhir yang baik. Oleh karenanya hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap diberikan keistiqomahan untuk tetap berada di jalannya. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari ini di mana seluruh kaum muslimin merayakan hari raya Idul Adha, merupakan sebuah momen terbesar dalam kehidupan kita, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat Id secara berjamaah di lapangan ini, yang mungkin sebagian besar saudara-saudara kita ada yang melaksanakan sholat Id di rumah karena kondisi-kondisi. Hadirin jemaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 poin penting yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita, dan ini menjadi hikmah sholat Id pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengokohkan akidah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sebuah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sosok Nabi Allah Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang kekuatan keimanan, tentang kekuatan akidah yang menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Kokohnya sebuah bangunan akan sangat ditentukan oleh kokohnya pondasi yang dibangunnya. Semakin tinggi bangunan itu, maka harus semakin kokoh pondasinya. Begitu juga hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi persoalan kehidupan kita hari ini, termasuk wabah yang melanda di negeri kita hari ini, maka ketika kita memiliki kekuatan keimanan, mengokohkan akidah kita, maka itu yang menjadi semangat bagi kehidupan kita. Karena sesungguhnya yang menyebabkan mati hidupnya kita bukan virus, yang menyebabkan mati hidupnya kita bukan sakit, tapi sesungguhnya segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun mungkin banyak wabah di antara kita, betapapun mungkin katakanlah di antara kita, di negeri kita perang, namun kalau peluru itu tidak memiliki alamat kepada kita, maka dia tidak akan bisa mengenai kita. Karena sesungguhnya mati hidup kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan kekuatan akidah ini, hadirin jamaah sholat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi semangat bagi kekuatan kita, menjadi energi bagi kita untuk menghadapi kehidupan kita menjadi lebih tenang. Oleh karenanya, bagaimana Nabiullah Ibrahim dan keluarganya mengajarkan kepada kita tentang keimanan ini, sehingga ketika Hajar dan anaknya
ditinggal di gurun pasir yang panas, yang mungkin tidak ada harapan hidup di sana karena tidak ada air. Namun ketika Allah yang menjadi sandaran, mereka yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, hadirin jamaah sholat id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kekuatan akhlak. Nabiullah Ibrahim mengajarkan kepada kita bagaimana akhlak seorang ayah kepada anaknya, bagaimana akhlak anak kepada orang tuanya. Hadirin jamaah sholat id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada perintah untuk menyembelih Nabiullah Ismail, sang ayah tidak serta-merta memerintahkan pada anaknya untuk disembelih, tapi ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uha fangdur ma tatara qala ya abdil ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabiullah Ibrahim menyampaikan informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Wahai anakku, bagaimana menurutmu? Adab yang sangat luar biasa seorang ayah kepada anaknya. Kemudian anaknya pun menjawab, ya Allah, ya ayahku, maka laksanakanlah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah sholat id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh keluarga Nabiullah Ibrahim. Mudah-mudahan ini mampu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah sholat id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan semangat ini kita mampu di tengah kondisi kesulitan hari ini, kita masih memiliki Allah yang maha kaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.